keislaman kita sampai kita masing-masing menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Ibu-ibu yang dimaksud Allah SWT, kita membahas tentang sirat. Sirat secara hakikat, bukan sirat secara konsep. Kalau sirat secara konsep, yaitu jalan yang lurus adalah agama kita. Jalan yang lurus. Kalau kita minta sama Allah di 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, itu ada siratal yang diberikan kepada kenikmatan iman dan kelezatan ibadah yang diberikan kepada 4 golongan. Nabiin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Itu yang an'amta alaihim. Alaihimnya itu ada 4 golongan. Itu dari sisi konsep. Tapi kita mau bicara tentang siratal mustaqim yang akan kita pasti mendatanginya. Yang tadi dibaca, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun kecuali pasti mendatanginya, tanpa terkecuali. Jadi nggak ada yang bisa punya orang dalam. Kalau misalnya ini dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bahkan menangis membaca ayat ini. Dan ketika ditanya, wahai Abu Bakar, bukankah engkau sudah dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai orang surga yang dipastikan masuk surga? Betul, aku dipastikan masuk surga oleh Rasulullah SAW, tetapi Allah menyatakan tidak ada satupun yang kecuali pasti mendatangi. Jadi ini tidak ada pengecualian. Mau yang dijamin surga sekalipun pasti mendatangi. Tapi ibu nggak usah khawatir karena ayat 72-nya insya Allah kita tergolong yang itu. Jangan iya dibaca dulu ayatnya. Iya, jadi pasti mendatangi. Begini, saya mohon izin ya dan mohon maaf. Saya memberikan satu ilustrasi. Sebetulnya ilustrasi ini sangat tidak pantas untuk ditampilkan. Tapi saya tidak punya cara lain kecuali menggambarkan ilustrasi ini sesuai dengan hadis yang saya fahami. Jadi mohon saya dimaafkan atas kesalahan dan kelancangan saya. Jadi secara etimologi, secara bahasa dan istilah, sirat ini bermakna jalan yang lurus, yang terang. Menurut istilahnya, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh setiap manusia tanpa terkecuali ketika menuju ke surga. Dan sirat ini wajib kita imani keberadaannya, tapi cukup dengan ilmal yakin. Ada hadisnya, ada ayatnya. Tadi ayatnya sudah dibaca. Maka siratal mustaqim secara konsep yaitu yang tadi saya bilang dinul Islam, yakni yang diberikan kenikmatan kepada 4 orang yang kita insya Allah termasuk di dalamnya. Siapa tadi? An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada. Nah kita yang insya Allah terakhir itu As-Salihin, ya, orang-orang yang saleh insya Allah. Taib. Jadi kalau ini dari sebelum surga, yang sana ke surga, ini ilustrasi ya. Sekali lagi saya minta maaf karena sebetulnya sangat tidak pantas menggambarkan kondisi ini. Kata Rasulullah SAW, apapun yang kalian surga dan neraka tidak seperti apa yang kalian bayangkan. Tidak pernah terpikir dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Ini hanya sebagai pengantar engagement. Jadi saya udah kasih disclaimer dulu ya bahwa kelancangan saya ini mohon dimaafkan. Jadi siratul mustaqim di surat 19 ayat 71 itu adalah satu stages, satu bagian yang di bawahnya adalah jahanam. Jadi ini jahanam, ini api menyala-nyala nih di bawah nih. Ya, tapi lebih serem dari ini, Bu. Karena di sini enak kedinginan kita. Di sana pintu jahanam itu nggak bisa nutup, glek saking panasnya. Dan uap
dari tutupan pintu itu kata beberapa riwayat, kalau uapnya kena ke badan manusia, kulitnya rontok. Karena panasnya jahanam itu adalah 70 kali lebih panas dari panas yang ada di bumi. Ada institusi namanya EPA di Prancis. Beliau sedang menggalakkan yang namanya geotermal. Jadi ngebor bumi, nyari panasnya bumi. Nah sekarang Sukovindo lagi banyak nyari tenaga yang mau diajarin geotermal. Karena memanfaatkan kalori dari gunung. Jadi nyuntik gunung, panasnya diambil, energinya dijadikan membangkit. Ada PLTU, ada PLTA, ada PLT. Adalah sekitar 6.000 derajat. Jadi kalau bumi ini dipotong kayak kue bolu, diambil tengahnya, itu di tengah-tengahnya itu 6.000 derajat Celcius. Itu baru satu bagian yang kata Rasulullah SAW masih ada tis'a wa sittuna juz'an. Masih ada 69 bagian yang panasnya sama seperti itu. Itu baru 1/70. Jadi kalau 6.000 kali 70 420.000 derajat Celcius sekitar itu. Nah panasnya jahanam itu kayak begitu. Jadi nggak senyaman ini. Ini kan gambar ini kan lancang banget kan saya bilang. Saya dari awal udah bilang ini lancang. Ada yang merangkak seperti bayi dalam perjalanan nanti saya ceritain ini nggak setebal ini Bu. Dan gak senyata ini, lebih serem pokoknya. Jadi ini sekali lagi saya lancang gambarin engagement atau memberikan satu infografik seperti ini. Ini sebetulnya nggak boleh. Oke. Ada yang seperti perjalanan kuda, ada yang seperti orang berjalan kaki, ada seperti orang naik onta, ada yang seperti orang yang berlari. Ada orang yang berjalan, ada yang secepat kilat, langsung nyampe ujung. Siapa mereka? Cuma 70.000 orang, yang mereka punya ciri 4. Tidak pernah tatoyur, tidak pernah minta ruqyah yang ghairu syar'i, tidak pernah minta kai, dan dia selalu tawakal kepada Allah. Nanti saya akan bahas di kajian yang nggak tahu kapan. Iya, karena itu butuh penjelasan sendiri. Artinya gini, butuh spesifikasi yang tinggi untuk bisa punya kelakuan yang seperti itu. Jadi kalau kita ada kupu-kupu berarti sebentar lagi akan ada, itu nggak masuk yang 70.000. Karena percaya sama yang begitu itu tatoyur. Bunyi nging, ini jam berapa sekarang? Oh jam 9. Berarti kalau sebelum zuhur, kalau kiri itu langsung buka kitab Betal Jemur. Oh kedutan yang atas atau bawah, yang kiri atau yang kanan? Oh kalau ini berarti ada berita duka, kalau ini nah itu yang begitu-begitu nggak masuk. Kok tangannya gatel ya, berarti sebentar lagi dapat. Yang begitu-begitu nggak masuk. Nggak masuk. Nggak usah ngacung ya. Telat. Iya. Banyak istighfar aja. Siapa tahu istighfarnya bisa bikin lari-larian di sini nanti. Nah,
Izin Bu, udah nggak usah ngerundel sendiri. Jadi gini, apa amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita, itu yang mesti kita pertaruhkan. Jadi kalau di ayat 72-nya hanya orang yang bertakwa yang bisa melewatinya, maka kita kira-kira mesti khawatir sama diri kita tentang keburukan-keburukan yang kita tidak sengaja. Nggak sengaja, karena kebiasaan. Apa contohnya? Kesyirikan yang tersembunyi ketika kita cari obat pusing. Ibu kepala pusing, yang dicari apa? Paracetamol atau air putih? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam air putih, dibacain Al-Fatihah, selesai. Karena yang menyembuhkan paracetamol mah nggak ada apa-apanya dibanding kesembuhan yang datang dari Allah. Bu, pernah nggak minum ini nggak cocok, minum ini nggak cocok, minum ini nggak, minum ini nggak, minum ini nggak, minum ini nggak? Pernah? Allah belum mau nyembuhin, mau apa? Jadi kalau kita kemudian punya kesyirikan tersembunyi, diantaranya nyari paracetamol, baru minta sama Allah, yang lebih cilakanya lagi ketika minum obat nggak pakai doa, menganggap bahwa wasilahnya lah yang menyembuhkan. Bahaya kan? Itu kesyirikan yang kita nggak sadar. Maka perbanyak istighfar untuk itu. Oke? Nah, baik. Ini baru pengantar yang sifatnya hanya engagement saja. Sirat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut. Sebagian ulama menyatakan serambut dibelah 7. Hampir sama tipisnya kayak kesabaran ibu-ibu. Tipis banget. Makanya banyak yang menggunakan otak reptil ketika menghadapi sesuatu. Tahu otak reptil? Otak reptil itu otak yang paling cepat nyolot. Ibu tahu istilah sumbu pendek? Nah, itu. Nggak usah ngacung. Jadi lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Ini jembatan yang akan dilewati oleh setiap insan setelah pengadilan di padang mahsyar. Kita nggak perlu khawatir ketika kita punya amalan-amalan yang mampu menyelamatkan kita nanti. Apa? Nggak tahu saya. Jangan tanya saya, ibu tanya pada diri sendiri. Kenapa? Rasulullah SAW mengajarin doa-doa berkait dengan ikatannya kepada Rasulullah SAW itu dari mulai 1400 tahun yang lalu. Udah ngajarin belum? Halo? Udah belum? Oke, begitu ketemu Ustaz Dodi jadi merasa kayak mualaf. Kenapa? Tanya doa ini nggak tahu, doa ini nggak tahu, doa ini nggak tahu, doa ini nggak tahu. Males banget ini. Yang paling gampang itu doa pakai baju. Apa? Cuman berapa orang yang bunyi itu? Ya bareng-bareng baca. 1, 2, 3. Loh, jarang pakai baju apa gimana? Gak apal Ustaz, padahal 1400 tahun yang lalu sudah diajarin itu sama Rasulullah SAW. Besok-besok Ustaz Dodi gak usah diundang lah, bikin sakit hati. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tauban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ibu baca itu, sepanjang ibu pakai baju, Allah limpahkan rahmatnya untuk kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Nggak kepengen ibu dapat itu. Bismillah itu ngelepasnya bu. Artinya gini, ya kita melakukan sesuatu yang sama, yang satu diiringkan Allah kepadanya, yang satu tidak. Yang kita lakukan sama, hasilnya sama. Nggak berdoa sama-sama pakai baju. Sama, yang dapat rahmat sama dapat ampunan yang mana? Kenapa nggak berdoa? Masalahnya mau cari tahu nggak? Ada aplikasi namanya Apa Doanya, bisa dibuka? Tempelin ke kaca itu. Alhamdulillah, hiladi, nggak apa-apa. Jadi kayak bocah lagi gitu, nggak apa-apa.
Daripada nggak baca, nggak ada rahmat, nggak ada ampunan, sian deh. Iya kan? Kita berangkat nih dari rumah menuju ke masjid. Nggak berdoa sama yang berdoa, sama-sama nyampe. Yang dirahmati sama Allah, sama diampuni sama Allah yang mana? Terus kenapa nggak berdoa? Padahal orang yang keluar dari rumah mengucapkan kaki kanan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, itu menyebabkan setan menangis. Kenapa? Allah langsung memberikan, aku lindungi kamu, aku jaga kamu, aku cukupi kamu. Ketika kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi maksud saya gini, kalau kita ingin disebut sebagai orang yang takwa, yang bisa ngelewatin sirat ini dengan aman, nanti ada obstacle yang agak seru nih Bu. Ada malaikat-malaikat yang pegang gagang besi. Ibu pernah lihat orang PLN kalau lagi masang tegangan tinggi, dia selalu berdua. Ada yang megangin besi, dibelitkan ke badannya dari jauh, supaya kalau ada kontak itu langsung dia bisa tarik. Nah, besi itu juga yang ada di sini, tapi ujungnya pakai pohon zakdan, pohon penuh duri, nyangkut aja pokoknya. Nah, pakai cara menyelamatkannya bagaimana? Nyogok siapa? Mau apa? Pakai pelicin model apa? Nggak bisa. Karena kalau bisa kita lakukan, kita bayar berapa tuh? Nyogok itu boleh nggak? Nyogok boleh nggak? Suap. Sini. Boleh nggak? Sebetulnya suap itu nggak berdosa, Bu. Suap menyuap itu nggak berdosa. Syaratnya satu. Pada saat setelah pernikahan pakai ayam bekakak. Oh, itu suap-suapan ya, beda ya, beda, itu suap-suapan kalau itu. Tapi kalau suap menyuap yang dimaksud adalah praktek untuk memuluskan kegiatan, maka nggak ada dosanya juga, nggak ada dosanya, nggak ada hadis satupun, nggak ada ayat satupun yang menyatakan bahwa suap menyuap itu dosa, nggak ada. Cuma dibilang suap menyuap itu dua-duanya masuk neraka. Loh, nggak dibilang dosa, cuma neraka dua-duanya. Jadi memang bukan perbuatan dosa tapi neraka. Gitu. Jadi biar tahu aja. Nah, ketika menjelaskan keadaan orang-orang yang akan melewati sirat, ada orang yang melewatinya secepat kilat. Ada yang nanya, demi bapak dan ibuku, apa yang secepat kilat itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah kalian dia lewat dan kembali lagi dalam waktu? Kemudian ada yang secepat tiupan angin, ada yang seperti terbangnya burung, ada yang seperti burung, ada seperti lelaki yang larinya tangguh. Kemudian mereka dibawa oleh amal perbuatan mereka sendiri. Dan hari itu Rasulullah SAW berdiri di atas sirat sambil berdoa, Ya Rabb selamatkan, Ya Rabb selamatkan, Ya Rabb selamatkan. Kira-kira kalau kita tidak mau menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, gak hafal doa pakai baju tadi, diselamatin gak sama Rasulullah SAW? Hari ini saya ampuni. Nanti pengajian lagi ngundang saya tes dulu pakai baju udah hafal nggak? Kalau nggak hafal keluar. Kejem banget Ustaz. Baca nggak apa-apa. Oke, yang penting baca, bukan hafalnya. Oke. Mari kita lihat dari sisi nasnya yang ada. Tadi sudah dibaca bahwa tidak seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu jadi ketetapan yang sudah pasti ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Di hadis muttafaqun alaih, didatangkan jembatan itu lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam seperti gambaran yang tadi saya minta maaf itu. Ya, Maryam 71, Bu.
Maka dikatakan, bagaimana bentuk jembatan itu ya Rasulullah? Licin lagi menggelincirkan. Licin lagi menggelincirkan. Kalau licin nggak menggelincirkan mungkin nggak apa-apa, tapi licin menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Dia seperti pohon berduri di Najd yang dikenal dengan pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu kira-kira kayak gini, Bu. Duri semua. Ujungnya begini. Nah, besi-besi pengaitnya itu yang jadi ada yang lewat gitu, jadi jalan gitu, tarik. Jalan, tarik. Ya, selengkat. Ini kita ngomongin orang ya, nggak ngomongin kita sendiri ya. Ini kan orang, kalau kita enggak, kita lewat. Iya, ngomong kita, lo aja kali. Nakal aja. Iya. Baik, ukurannya dibentangkan jembatan jahanam itu, akulah orang pertama yang melewatinya, kata para Rasul SAW. Doa para Rasul ketika itu, ya Allah selamatkan, selamatkan. Pada sirat ini ada pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Pernah ya Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan, tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia akan mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas foto atau apa tadi, animasi, engagement, ilustrasi yang infografiknya saya tampilkan tadi, karena itu tidak sama sekali menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Taib. Sirat ini sangat licin sehingga sangat mengkhawatirkan siapapun yang lewat di mana dia bisa saja terpleset dan terprosok jatuh, maka jatuhnya pasti ke jahanam. Dan sirat ini menggelincirkan, dan para ulama menerangkan maksud dari menggelincirkan itu dia bergerak ke kanan dan ke kiri sehingga membuat orang yang melewatinya pasti akan tergelincir dan tersungkur jatuh. Ibu pernah lihat sirkus terapis yang tali dari ujung ke ujung ikat pakai bambu atau pakai tiang itu, terus ada badut-badut yang suka goyang itu kan, bikin deg-degan itu, padahal udah jago banget itu. Nah nanti di sana dia nggak bisa sejago apapun pemain sirkus terapis ini, nggak akan bisa ngelewatin itu, karena kebanyakan pemain sirkus orang kafir. Jadi sirat ini punya besi pengait yang besar penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkeramannya. Terpleset atau tidak, tergelincir atau tidak, tersambar atau tidak, semua ditentukan sama amal ibadah dan keimanan masing-masing. Jadi bahasa saya gampang, doa pakai baju apalin. Sirat ini terbentang membujur di atas neraka jahanam, dan barang siapa terpleset dan tergelincir akan terkena sambaran besi pengait itu, maka dia akan jatuh ke neraka jahanam. Yang tadi panasnya berapa? 420.000 derajat Celcius. Waliyadzubillah. Sirat ini sangat halus sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Ada yang belum menginjak udah jatuh karena amalnya. Dan sirat ini juga tajam yang bisa membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Pas diinjak belah, karena saking tajam. Tapi nggak bisa putus, maka dia menjadi tajam. Dan sekalipun sirat ini halus, tajam, tapi manusia tetap bisa melewatinya. Karena apa? Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa akan menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun. Dan kesulitan untuk melihat sirat karena halusnya ini, atau terluka karena ketajamannya, maka semua bergantung balik lagi kepada kualitas keimanan setiap orang yang melewatinya. Mohon izin, surat 61 ayat yang kedua dan ketiga.
61 ayat 2 dan 3. As-Saff 6. Ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima ta'quluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Ayat 3-nya, kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka besar, kebencian besar di sisi Allah. Kebencian atau kemurkaan? Terjemahannya situ, Pak. Kebencian atau kemurkaan? Oke. Kebencian besar di sisi Allah kalau engkau hanya pandai berkata-kata tapi tidak menyelaraskan dengan amalan. Kalau orang Sunda bilang nato, no action, talk only. Kalau tempat saya sana bilangnya kacang, kakean cangkem. Kalau di Bekasi Utara yang paling kasar, bacot, ngomong aja. Iya. Nah itu kemurkaan bentuknya seperti apa? Allah cabut kenikmatan ibadahnya, Allah renggut kelezatan ibadahnya. Nikmat imannya diambil, kelezatan ibadahnya dicabut. Jadi sholat maunya yang cepat aja. Jadi kalau ada taraweh 23 sama 11 mana? 11 dong. Sama aja Ustadz mau 23 yang penting selesainya 8:30. Ya, ngejar 8:30 dia. Ada yang lebih parah lagi, Probolinggo 23 rakaat 7 menit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Rakaat pertama itu. Rakaat kedua alif lam ra. Allahu akbar. Agak panjangan dikit, kaf ha ya ain shad, Allahu akbar. Muqatta'ah semua ayatnya. Yang paling parah ayat terakhir, nun, Allahu akbar. Pantesan cepet. Loh, tapi boleh kebangetan cuma. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan 18 rukun sholat itu 8 diantaranya tumakninah. Bagaimana mungkin 23 rakaat bisa 7 menit? Udah pasti nggak tumakninah gitu. Coba nanti tanya sama Ustadz Hanan Ataki, beliau pernah sholat di antara para penghafal Al-Quran. Tarawehnya 10 juz. Begitu nanya ke sebelahnya, kayak sudah lama pasti baru ya sholat di sini. Enggak, saya memang tiap tahun sholat di sini. Kok saya ngerasa capek ya? Kakek kayak enak-enak aja. Kamu sholat pakai fisik. Kalau dibilang begitu tuh gimana tuh? Kamu sholat pakai fisik. Jadi saya nggak tahu, sholat itu untuk ditunaikan apa untuk dinikmati? Masa di sini aja dinikmati, oke. Kayak yang aja. Begini, kalau sholat itu adalah bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, perpanjang sujudmu karena sesungguhnya Allah itu berada dengan sangat dekat ketika kita sujud. Kira-kira ada nama orang tua kita nggak di sujud kita itu? Ada nama pasangan kita nggak di sujud itu? Ada nama anak kita nggak di sujud itu? Ada orang yang doanya in between, tahu in between Bu? Di antara. Turun sujud,
Itu belum naruh kepala, udah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Padahal itu doa sujud, taruh dulu kepalanya plek baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini enggak, pokoknya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Gimana sih? Anak-anak kita ada yang begitu enggak? Belum tahu dia, menikmati ibadah itu yang kayak apa. Yang penting sholat, udah. Iya, karena kita tidak pernah mengajarkan mereka bagaimana caranya menjadi soleh. Kita cuma meminta mereka jadi soleh. Jadi mencetak anak menjadi soleh itu keliru. Tidak boleh. Sebaiknya jangan. Membuat anak jadi soleh itu jangan. Tapi tumbuhkan rasa ingin menjadi soleh dan tumbuhkan rasa ingin menjadi solehah di antara mereka sendiri. Nah, pinter-pinternya ibu nanyain ke dia, bukan masalah udah sholat belum nak, bukan. Gimana cara nanyanya? Kalau sholatmu kayak begitu tuh kira-kira Allah seneng gak ya? Allah bisa terima gak sholat kamu kayak begitu tuh? Assalamualaikum. Dari wudhunya aja kamu kayak begitu. Bapak Ibu khawatir kalau kamu sholat kayak begitu itu nanti kita ada di surga kamu ketinggalan. Kan dia mikir tuh dirinya. Jadi mesti gimana dong? Kamu kan tahu yang sempurna seperti apa, kamu tahu nggak usah disuruh udah ngerjain sendiri itu jadi bagian yang jadi nggak usah ngebayangin bahwa kamu harus jadi anak yang sholatnya. Ini jadi anak soleh, jadi, tapi kepaksa. Tapi kalau enggak dibangunin, udah bangun sendiri, bisa tahajud sendiri, enggak pakai dikasih tahu, enggak pakai dibangunin subuh, masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa ini. Tapi untuk sampai situ, itu enggak sesederhana seperti apa yang kita bayangkan. Kira-kira orang tuanya bisa begitu tuh rekeningnya masih ada yang riba nggak kira-kira? Ini salah ustadz ini kayaknya. Kira-kira dengerin musik nggak? Kira-kira ngomongin orang nggak? Jadi gitu, jadi mantesin diri itu jadi bagian yang aduh. Gitu. Tapi kalau kita tidak pernah merasa bahwa ya namanya manusiawi lah Ustaz, orang bikin salah kan, manusia kan tempatnya salah. Ya udah nggak apa-apa, maka rasakan olehmu nanti kalau misalnya nggak diberikan itu sama Allah SWT. Dalam konteks iman saja Allah sudah punya kebencian besar kepada orang yang cuma bisa menuturkan tapi tidak sesuai sama apa yang dia kerjakan. Padahal kata Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah akan mengokohkan keimanan seseorang jika dia beriman dengan sempurna. Lihat surat yang ke-14 ayat yang ke-27. Ibrahim. Ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan mengokohkan imannya orang yang beriman. Pertanyaan saya, iman yang sempurna atau iman yang enggak sempurna? Gitu. Imannya orang yang enggak baca doa pakai baju atau pakai baju? Pakai doa. Enggak sengaja saya ulang-ulang biar ibu ngerasa bahwa saya butuh kepada Allah. Jangan sampai punya pikiran gini, halah wong cuma sunnah aja loh Ustaz. Iya, perbedaan orang salaf sama orang kita ini kalau dulu mereka mengerjakannya karena tahu itu sunnah.
Wah, sunnah nih, jangan ditinggal. Tapi orang kita justru banyak meninggalkan amal karena hanya sekedar sunnah. Karena nggak ngerti sunnah itu apa. Baik, izin. Siapa yang hafal hadis tentang iman? Ini di sini pengajian udah berapa tahun, Bu Caski? Nggak ada program hafalan hadis ya? Oke, mau ngapalin nggak? Halo? Mau ngapalin nggak? Kok kepaksa gitu? Yuk bareng-bareng, tinggalin dulu penanya, HP-nya tinggal dulu, pakai tangan kanan. Al-iman, tunjuk ke atas. Al-iman, langsung nanti saya terjemahkan. Iman itu gitu ya, nanti. Al-iman, iqrar bil lisan, tempel ke bibirnya. Takut amat lontur bibir. Iqrar bil lisan, ya, itu nanti diikrarkan dengan lisan. Wa tasdiqu bil qalbi, bukan wastasdisku, wa tasdik, wa tasdik, dan dibenarkan olehmu dalam hati. Wa tasdiqu bil qalbi. Wal amal, keluarin tangannya, keluarin. Wal amal, lebarin, bil jawari. Wal amal bil jawari. Ulang. Al iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawari. Ulang sendiri. Loh, saya nggak ikut bunyi, saya nunjukin aja. Ayo bareng-bareng. Saya ulang sekali lagi. Al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawarih. Saya langsung terjemahkan. Iman itu diucapkan dengan lisan, digenapkan dalam hati, diamalkan dalam perbuatan. Ulang Arabnya. Oke, bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Al-iman, iman itu diucapkan dengan lisan, digenapkan dalam hati, diamalkan dalam perbuatan. Ulang sendiri bahasa Indonesianya. Nah, paham ya? Itu baru disebutnya iman yang sempurna yang begitu. Yang mana? Yang di surat 14:27 Allah akan kokohkan iman itu. Kenapa? Ini kalau ada karet tak selepet. Enggak lah. Insya Allah. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman itu, yusabitullahu alladzina amanu, Allah mengokohkan imannya orang yang beriman. Yang mana? Yang dimurkai di surat 61 ayat 2 ayat 3 atau iman yang sempurna tadi? Yang sempurna pastinya. Dengan apa disempurnakannya? Dengan ucapan yang teguh. Waktu kita bahas fadilah iman masih ingat nggak? Bukan di sini kali Ustaz. Itu pasti ngeleset ya. Ibu deh. Jadi kalau kemudian iman itu 3 aspek tadi kita lakukan, banyak orang yang kemudian ketika tidak menyelaraskan antara apa yang dia genapkan dalam hati dengan apa yang dia kerjakan, kalau kata Bob Tutupoli, lain di bibir, lain di hati. Kalau kata Bob Tutupoli begitu, udah mati sih orang. Memang lidah tak bertulang gitu kan ya.
Dulu kan gitu, Bu. Oke. Kemudian di ayat itu dikatakan bil qauli sabit, di mana? Fil hayati dunia wa fil akhirah. Izin saya jelaskan sedikit aja. Saya ulang sebetulnya ini. Udah pernah saya jelaskan. Mungkin waktu itu pikirannya gerambiang mau masak apa pulang ini. Apa yang Allah SWT akan kokohkan itu, setiap orang yang beriman ketika masih di dunia, lihat bagaimana dia mengedepankan apa yang dia lafazkan dalam lafaz-lafaz thayyibahnya. Orang di pasar itu, Bu, kalau kaget ayam-ayam copot-copot gitu. Tapi kalau orang beriman yang dimaksud di sini bil qauli sabit fil hayati dunia, beda. Allahu Akbar, astagfirullah, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Lafaznya lafaz thayyibah semuanya. Paling-paling ada istighfar yang agak ketinggian. Astagfirullahaladzim. Itu paling agak ketinggian. Itu istighfar yang harus diistighfari lagi di setelahnya. Tidak hanya itu, nanti wafatnya di akhir hayatnya, kata rumah sakit Islam di Yarsi di Cempaka Putih, itu 1000 orang yang mengucapkan lafaz tahlil fi akhiril kalam, la ilaha illallah, cuma 0,3%. Dari 1000 orang cuma 30 orang. 1000 orang wafat Islam yang bisa mengucap la ilaha illallah cuma 30 orang. Catatannya rumah sakit Islam Yarsi. Kira-kira kalau segini orang nih yang mengucap la ilaha illallah yang mana? Wallahu a'lam. Semua nggak mungkin wong situ aja 0,3. Nggak yakin saya. Doa pakai baju aja nggak hafal. Biarin sakit hati deh sama saya deh, nggak apa-apa deh. Daripada nggak hafal, nggak apa-apa. Nanti yang dapat pahala juga saya kok. Dan tidak berhenti sampai di situ, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, baina dunia wal akhirah wal barzakh. Antara dunia dengan akhirat itu ada barzakh, nggak mungkin lompat. Pasti semua lewat kubur. Dikubur nggak dikubur, mau dimakan ikan waktu apa? JT 610 yang nyemplung dititili ikan ini, ikan itu apa segala macam, habis badannya, tapi tetap adanya di alam kubur. Apollo 11 blar, hancur, berantakan, jempol sana, paha ke situ, gigi kanan sebelah situ, rambut sebelah sana, tetap adanya di alam kubur. Nah, alam kubur itulah kemudian nanti kalau normal-normal aja, 7 langkah kaki pelayat kita meninggalkan jasad kita, maka mungkar nakir bertanya. Setidaknya dalam beberapa hadis, ada beberapa hadis yang menyatakan ada 5 pertanyaan. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, ma kitabuk, ma amaluk. Dan Allah SWT akan memudahkan kita menjawab ini ketika iman kita kok meneng kabeh. Yuk bareng-bareng. Ya salam. Iya nggak apa-apa, yang penting paham. Oke. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Tahu dong kalau saya pakai gestur begitu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Apa artinya? Sesungguhnya Allah amal.
Maka tadi yang dimurkai yang mana? Yang tidak selaras antara apa yang dia lisankan dengan yang dia kerjakan. Gak usah ngomongin orang, saya aja juga diomongin sama dia. Ini bukan yang ngomongin orang ya, begitu koma ngomongin, ya kacau. Ada yang begitu nggak? Gak usah ngacung. Iya, kadang-kadang suka nggak keceplosan. Ternyata, wah kata kuncinya udah, tahu nggak? Nah, udah kalau udah mulai begitu tuh ambil sendal, tak gitu. Taib. Di dalam kubur nanti, ketika ada pertanyaan yang 5 tadi, Allah yang akan memudahkan lisan kita untuk menjawab 5 pertanyaan itu. Man rabbuk, kita bisa jawab karena Allah memudahkan. Kenapa? Iman kita sempurna. Allahu Rabbuna. Man nabiyuk, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalamu nabi wa rasulih. Ma dinuk, Islam Madinah. Ma kitabuk, Al-Quran Al-Karim kitabi. Ma amaluk, amalun soleh minal Quran wa sunnah. Tapi satu catatannya, saya belum hafal doa pakai baju. Males banget ini. Tidak berhenti sampai di situ Bu, langsung nanti di akhiratnya di surat 84 buka. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. 84 Al-Insyiqaq. Ini udah pernah saya sampaikan dulu yang waktu kita bahas Fadilah Iman kalau nggak salah. 7 sampai 9. Al-Insyiqaq surat 84. Ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika ada orang yang mengambil kitab amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan dimudahkan perhitungan atas amal-amal dia dan dia dikumpulkan bersama keluarganya di tempat yang penuh dengan kegembiraan di akhirat nanti. Di mana tempat yang penuh kegembiraan? Di surga. Masya Allah. Di bookmark Bu ya, di bookmark nanti kita balik lagi ke sini, kita buka dulu yang dimaksud sama Allah yang mana, surat 52 ayat 21. Nanti kita balik lagi ke sini, dibatasin, dikasih tanda. Surat 52 ayat 21. Sebetulnya Ibu bisa baca di 18-nya, tapi saya cuma fokus di 21-nya aja. At-Tur. Ketemu Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqana bihim dzurriyyatahum. Masya Allah. Wa ma'alatnahum bisyai'. Enggak dikurangi sedikit pun amal yang sudah mereka kerjakan. Alias apa? Dikumpulkan bersama anak cucu. Jadi enggak mungkin kita sedekah 1000 diganti 1000, enggak mungkin banget. Bukan Allah namanya. Kita sedekah 1000 itu dilipat gandakan sama Allah SWT. Kita mesti banyak bersyukur, banyakin sholawat kepada Rasulullah SAW karena amalan-amalan yang datang dari Rasulullah SAW itu menyebabkan kita jadi selamat. Ibu kebayang nggak? Ibu saum hari Arafah, berapa tahun ganjaran dosa dihapuskan? Setahun, Masya Allah. Kalau ibu jadi umatnya Nabi yang terdahulu, apa nggak setahun tuh puasa? Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Puasa apa yang kita bisa 2 tahun dapat ampunan dosa?
2 tahun. Muharram. Saum Muharram itu setahun ke depan sama setahun ke, Masya Allah, 720 hari itu diampuni dosa kita. Kalau kita umatnya Nabi terdahulu apa enggak 720 hari? Kurus itu. Loh iya Bu, kalau sekarang kan ibu-ibu kan banyak berkahnya. Habisin nak, kita enggak tahu kata Rasulullah SAW itu berkahnya ada di mana. Berkahnya buat ibu aja. Iya, maka dihabisin sama ibu, mubazir, ya kan? Enggak usah khawatir, nanti itu yang dihitung sama Allah bukan berat badan, amal soleh. Jadi sebesar apapun ibu, sudahlah, tetap kecil di mata Allah. Enggak usah khawatir, ini takut banget sama timbangan. Kemudian balik lagi ke surat 84-nya. Jika kita bukan bagian yang beruntung ini, maka kata Allah di ayat yang tadi, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang tergantung pada apa yang dia perbuat. Oke. Sekarang ayat 10 sampai 12-nya di surat 84. Yang tadi. Yang saya suruh bookmark. Hadis Syekh Na'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan ada orang yang menerima kitab amalnya dipelintir tangannya di tangan kirinya, di punggungnya. Dan langsung dipelintir sama malaikat dengan keras. Cekrek. Loh ayatnya bilang begitu. Fasawfa yada'u thubura. Itu nggak pakai mbak ibu, wa yasla sa'ira, langsung masuk ke neraka sa'ir. Taib. Tidak selesai sampai situ Bu. Surat 17 ayat 14. Jadi beruntunglah orang yang beriman tidak hanya melisankan, tidak hanya menggenapkan dalam hati, tetapi dia menyertakan dengan perbuatannya. 17-14 ketemu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra kitabak, bacalah sendiri olehmu kitabmu. Kalau saya dibacain sama Bu Caski, saya bisa ngelak? Enggak, saya bisa ngelak. Oh enggak Bu, itu waktu itu saya khilaf. Ibu nggak tahu aja. Saya itu waktu itu gini gitu. Tapi kalau baca sendiri nggak ada ampun. Kamu dulu gini kan, kamu dulu gini kan, kamu dulu gini. Kita cuma bisa bilang iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Tapi selama kita menegakkan ilali kalimatillah, la ilaha illallah, maka insya Allah kita akan diselamatkan. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti surga. Taib. Nah, izin Bu, saya teruskan. Sifatnya sirat ini seperti apa? Jadi ibu tidak usah khawatir karena kita berimannya sampai ke amal solehnya. Jadi tidak cuma iman di lisan, tapi digenapkan dalam hati dan diucapkan berwujud pekerjaan. Yang pertama, di riwayatnya yang pertama sifatnya sirat itu dari Abu Hurairah dalam bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu diutuslah amanah dan rahim. Ya. Amanah ini yang kita lakukan di dunia. Rahim itu tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping di kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau, apa sesuatu yang seperti kilat itu. Maka ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, dan Rasulullah SAW minta, ya Allah selamatkan sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Maka beliau oleh Rasulullah SAW mengatakan lagi, di kedua belah pinggir sirat ini ada besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpleset, ada yang selamat, tapi banyak yang terjungkir ke dalam neraka. Dan ini adalah
fase pertamanya neraka sebagai penggugur dosa awal. Sebetulnya dia dosa yang kedua. Nanti saya ceritain. Riwayat yang kedua, orang mukmin berada di atasnya ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka, dan mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan karena amalannya sedikit. Mungkin kalau berdoa cuma doa sapu jagat. Jadi kesimpulannya bahwa amanah dan rahim ini akan terputus kalau kita di dunianya nggak mau nyambung silaturahim. Kecepatan perlintasannya sejalan dengan apa yang Allah perintahkan untuk dijalankan. Ada yang sekedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kecepatan burung terbang, ada yang sekencang larinya kuda, ada yang merangkak, ada yang ngesot. Nggak tahu suster, nggak tahu dokter nih yang ngesot. Ada yang bergelantungan dan ada yang dijatuhkan. Dan Rasulullah SAW beserta umat yang pertama melintas. Setiap Rasul yang lewat pasti mendoakan umatnya. Diberikan cahaya sesuai dengan amalnya. Ada yang segunung, ada yang sepohon, ada seorang yang berdiri sebatas kaki, sesekali dia mati cahayanya. Jadi berebet kayak senter kehabisan baterai itu. Bagi siapa? Terutama bagi yang datang ke masjidnya enggak pakai baca doa cahaya. Ada enggak doa menuju ke masjid? Bukan masuk masjid, menuju masjid. Yuk bareng-bareng buka aplikasi apa doanya? Ayo loh. Wah, belum install Ustaz. Ada kuota enggak? Menuju masjid. Nah, yang itu. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an simali nura wa fi amami nura wa fi yasari nura wa fi tahti nura wa fi fauqi nura wa fi jalli. Itu bisa nurnya doang. Ibu baca itu, ibu bercahaya. Satu-satu dulu Ustaz, doa pakai baju aja belum. Ini ngaji isinya apa ya? Kok ini nggak tahu, itu nggak tahu, gimana ya? Baik. Nah, ada kaum-kaum yang menyimpang seperti berpaham Mu'tazilah, tidak beriman kepada hakikatnya sirat meskipun banyak riwayat. Menurut mereka nggak logis, nggak masuk akal. Nggak mungkin orang lewat di jembatan yang lebih halus dari pedang, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa mereka, orang-orang Mu'tazilah itu menolak yang wajib diimani. Apa sulitnya buat Allah untuk membuat sesuatu yang memang tidak sanggup dia menjalankannya? Ada satu buku namanya Tasawuf Modern yang nulis Ustadz Agus Mustafa. Saya nggak setuju sama pendapatnya beliau ketika Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit, Allah rubah beliau sebagai partikel cahaya baru dilesatkan ke Sidratul Muntaha. Kalau emang dalam bentuk manusia, Allah bisa nggak kira-kira bikin begitu?
kok ngerendahin Allah. Nggak boleh. Jadi barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah Azza wa Jal, maka ia tidak akan memiliki cahaya petunjuk. Maka kalau menuju ke masjid itu biasain Bu, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fil lisani nura. Terus itu. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di pendengaranku cahaya, di pandanganku cahaya, di kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, bawahku cahaya, atasku cahaya. Itu kalau film apa ya, Senseiya itu pakai shieldnya Pegasus, ceng, nyala gitu, itu kan salah lagi deh. Minta maaf lagi aja. Jadi prinsipnya jangan mengkerdilkan kemahakuasaan Allah dengan kemampuan dangkalnya manusia. Seolah-olah Allah SWT itu punya kemampuan yang harus disetarakan dengan pemahaman manusia. Enggak boleh. Dan kalau Allah mau, maka kun fayakun. Laisa laka bismithlihi syai'. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Dan tidak ada yang pernah setara. Taib, walam yakun lahu kufuwan ahad. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa bayangkan wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas sirat dan kau melihat di bawahmu neraka jahanam yang hitam kelam, panas dan menyala-nyala, engkau saat itu sesekali berjalan dan sesekali merangkak. Amalan apa yang akan membuat kita bisa secepat angin, secepat burung, secepat kuda, yang membuat kita nggak ngesot itu apa? Jangan sampai gara-gara rekening riba kita masih nyangkut gitu. Wallahu a'lam. Lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik biar Allah yang mengerjakan sisanya, insyaallah. Ada pertanyaan, ada bantahan, ada sanggahan, silahkan. Karena Allah SWT itu senang sama 4 golongan. Yang nanya, yang jawab, yang dengerin tanya jawab, yang suka sama tanya jawab. Yo, ibu-ibu, silahkan. Siapa yang bisa, yang mau bertanya? Gak usah dipaksa sih. Kalau nggak ada ya saya pamit gitu aja. Belum, Ustadz tunggu dulu. Biasanya ibu-ibu mikir dulu. Gimana? Siapa yuk? Gimana caranya ngapalin doa pakai baju? Ibu-ibu dendam sekali nih sama Ustadz Dodi. Iya, ini tegang semua karena syirat. Iya, Bunda. Silakan Ibu. Paling dekat mic-nya. Boleh. Izin estafet Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sehubungan dengan neraka. Saya tuh ada orang yang dia melakukan ibadah tuh kayak seperti sholat bolong-bolong, terus ya semua kegiatan yang tidak dia lakukan dengan sepenuhnya. Terus dia sampai melakukan itu sampai dia tua. Terus ketika dia kena stroke misalnya kena stroke, jadi dia antara masih setengah sadar dan setengah sadar. Apakah itu masih ada kesempatan buat dia untuk bertobat, melakukan tobat atau bagaimana Pak Ustadz? Baik. Makasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau dari awalnya sudah meremehkan pada amalan-amalan sunnah, terus sampai kemudian dia dipapar stroke, kemudian dia jadi seperti apa tuh begitu tuh? Pertama, kita berikan uzur kepada dia kalau sebelum kena stroke dia sudah bertobat dan dia punya keinginan untuk memperbaiki diri dan Allah berikan stroke, maka dosanya diampuni. Gitu ya. Dan kita nggak tahu itu.
Artinya kita hanya menghukumi yang dohirnya saja. Kalau dia lakukan mungkin dari sisi ibadah nggak terlalu baik secara amal, tapi dia punya ibadah yang kita nggak lihat dan kita nggak tahu itu. Jadi satu kali begini, Rasulullah SAW, ini boleh saya jawab pertanyaan ibu ini ya Bu? Bu, boleh ya? Saya jawab boleh ya? Takut ganggu, soalnya lagi ngobrol, nggak enak. Saya itu agak nggak enak hati gitu kalau ada ngobrol itu takut ganggu ngobrol. Jadi gini, Rasulullah SAW satu kali pernah mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Datang seorang pria, jenggotnya masih basah sama wudu, dia bawa trompa, ditaruh, dia sholat 2 rakaat, gabung sama halakohnya Rasulullah SAW. Besoknya gitu lagi, Rasulullah SAW bilang, sebentar lagi akan datang seorang pemuda yang masih berjalan di atas muka bumi. Datang dia lagi. Sampai hari ketiga berturut-turut. Sebentar lagi akan ada pria surga yang berjalan di atas muka bumi. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu selalu ngikutin Rasulullah SAW mengerjakan apa dia ikuti. Kok dia nggak pernah dapat predikat pemuda surga yang masih berada di atas muka bumi? Ini orang amalannya apa? Maka dideketin sama Abdullah bin Amr bin As. Akhi, afwan, ana boleh nginep tempat antum nggak? Ana lagi ada masalah sama Abi, lagi masalah sama bapaknya. Ahlan, nginep lah dia, berdua doang. Dia nggak punya keluarga, dia tinggal sendiri. Dimata-matai kegiatannya itu. Waktunya tahajud, Abdullah bin Amr bin As tahajud. Waktu sholat duha, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu duha. Waktu tilawah. Tapi si pemuda ini sama sekali nggak mengerjakan apa-apa. Dia duluan ngerjain sholat sunnah, habis itu baru sholat wajib apa segala. Nggak ada yang istimewa dilakukan. Sampai 3 hari berturut-turut, habis itu kesel Abdullah bin Amr bin As itu punya ghibtah tapi kayak nggak ditanggepin. Ghibtah itu iri terhadap amalan orang yang soleh. Dia bilang akhirnya ngaku, alafuhai, sebetulnya aneh nggak ada masalah sama Abi, tapi aneh penasaran sama amalan antum itu yang antum andelin apa. Sampai Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut bilang antum ini adalah pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Masa, kata dia, kama ra'aituk, seperti yang kau saksikan, aku selama ini tidak punya amalan yang hebat yang bisa diandalkan. Tapi tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW. Mungkin ya. Coba tanya. Aku setiap mau tidur itu selalu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dikonfirmasi ke Rasulullah SAW. Ditakid sama Abdullah bin Amr bin As. Pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi itu karena dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Naam, sohtum jiddan. Betul, engkau benar. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa orang ini begini, begitu, apa, segala macam, apa. Enggak bisa. Berikan uzur saja. Mudah-mudahan dia tidak seperti yang kita bayangkan. Wallahu a'lam. Ada yang namanya taghaful. Taghaful itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk pasti dia enggak seperti itu, pasti dia enggak seburuk itu. Gitu. Sangka baik. Gitu. Begitu wallahu alam. Ya, silakan. Mikrofonnya boleh digeser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mengenai catatan buku amal Ustaz. Ya. Berarti automatically atas perbuatan kita di dunia bahwa tangan kita akan mengambil dengan tangan kanan atau tangan kiri seperti itu. Yes. Sekarang Ustaz. Afwan. Buka surat 90 ayat 10. Ibu baca sampai 18. Karena ibu yang nanya, ibu yang baca. Surat 90 ayat 10 sampai 18.
Pelan-pelan aja. Satu Terjemah. ayat, satu ayat. Oh, satu ayat. Terjemahannya aja. Terjemahannya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahannya saja. Iya, ta'awuznya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Al-Balad ayat 10 sampai 18. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan kejahatan. Namun dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Ada 8 ciri untuk bisa jadi golongan kanan. Nanti dipatelin, bikin derivasi itu. Apa saja? Dia beriman, dia ngasih santunan. Kita lihatnya mungkin, orang ini tiap Senin nggak pernah puasa. Loh, saya ngajar kan tiap Senin nggak di sini, nggak di sana, minum aja. Kok nggak pernah kelihatan puasa sih, Ustaz? Kenapa? Bukan. Ginjal saya sudah parah. Sudah stadium akhir, nggak boleh puasa. Puasa tambah hancur. Tapi gimana saya supaya dapat pahala puasanya? Ngasih makan orang yang gitu. Umat Rasul. Loh, nyari amalan itu bisa setara, Bu. Nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi dilihatnya sama orang, nggak puasa. Loh, gitu maksud saya. Kita punya amalan-amalan yang orang nggak tahu. Perlu saya bilang bahwa saya tiap Senin Kemis ngasih kurma ke beberapa masjid? Kan nggak perlu. Jadi bocor kan? Hilang deh pahalanya. Nah, hal-hal yang kayak begitu kita nggak bisa nutupin sesuatu dari amal-amal itu, gitu. Dan kita apalagi tadi membebaskan budak, apalagi tadi berpesan, beriman, berpesan dalam kebaikan, dia ngasih makan anak yatim. Mohon izin, berapa banyak di antara kita yang begitu ada perhelatan nikahin anak gitu, pranikah digedein, anak yatim nggak dikasih makan, pesta digedein, pakai gedung apa segala macam, anak duafanya nggak diundang. Padahal kata Rasulullah SAW, ini Rasul yang bilang loh, tidak ada keberkahan pada sebuah pesta yang tidak ada aitam dan duafa di dalamnya. Iya. Yang ada apa? Boleh nggak Ustaz dipisahin? Aitam sendiri, kasih makan, dikirimin, box-boxan, kita pesta-pesta aja di sini. Enggak gitu. Bareng-bareng, justru anak aitam dan duafa itu yang diistimewakan. Banyak mencain piring Ustaz, mereka nggak tahu adab, ini itu segala macam. Loh, itu justru kesabarannya di situ. Amalnya ada di situ justru. Kita yang ngajarin adab, pelan-pelan ya anak sayang. Loh, namanya nggak punya orang tua, nggak yang ngajarin. Kita yang punya peran itu. Kenapa orang jadi mulia karena ngurus anak yatim itu? Ya karena itu salah satu. Kalau kita lihat kelakuan anak yatim sama anak yang punya orang tua, lebih bengal mana? Di situ sabarnya itu. Jadi bukan disisihin biar enggak ribet, enggak gitu. Itu. Wallahualam. Itu orang kalau udah pretelin, waduh derivasi, waduh, makin susah ngejar Rasulullah SAW. Garuk-garuk enggak gatel gitu. Tapi percayalah kalau kita berusaha berjuang untuk menuju kepada itu, nanti lihat kita terima tangan kanan atau terima tangan kiri. Gitu. Nggak bisa, insya Allah mas saya mah kanan. Doa pakai baju aja nggak hafal. Kena lagi. Jahat banget Ustaz ya. Julid banget Ustaz ya. Lama-lama dipanggil Ustaz julid saya.
Doa pakai baju apal, doa ke masjid nanti tagih. Iya, insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan masih panjang umur ya Bu. Nah gitu. Cuman cara saya memang gini. Karena saya sayang. Kalau saya boleh bilang ke ibu ini lupe-lupe sekebun Bu. Kalau enggak mah udah antepin aja lah, enggak kenal-kenal banget, biasa aja, apa banget sih, ngapain. Tapi karena tawasobil hak, tawasobil sober itu bagian yang saya enggak kepengen dapat khosirinnya, gitu. Iya, kan dibilangnya innal insana lafi khusr. Udah inna la, waduh, itu mutakalluf banget itu, udah inna pakai la, sudah sungguh-sungguh benar-benar. Berarti kerugiannya bukan cuman rugian yang simple, ini kerugian yang bikin kita ke neraka. Kecuali apa? Kecuali beriman yang 3 tadi, yang susah ngapalnya tadi. Iya. Masya Allah. Iya, nanti begitu dengar ada ustadz lain bilang al iman ma'rufa bil qalbi wa qawlu bil lisan wal af'al bil arkan. Lah kok beda? Padahal sama isinya. Intinya begini, kalau kita kemudian memahami bahwa amal itu kita tidak pernah tahu mana yang bikin kita masuk surga, banyakin. Ada orang susah buka pintunya karena pernya kuat, kita bantuin, pahala nggak? Wih, Masya Allah. Ada sendal berantakan, kita rapihin, pahala nggak? Oh, Masya Allah. Seandainya semua muslim begitu, nggak cuman ngerundel, ih jorok banget ngasih sendal kayak itu, ih aneh bener. Semua dikomplain, nggak ada yang bener. Deh, banyak yang gitu nggak? Nggak usah ngacung. Jadi kalau kita mau ngambil peran, ambil peran. Ya, silakan. Tanya satu lagi Pak Ustaz. Iya, silakan. Kalau kita misalnya ada orang yang sedang kelaparan gitu ya, maksudnya dia nggak punya pekerjaan sama sekali, terus kita bantu dia. Terus karena dia nggak punya mata pencarian, jadi dia terus menerus ya datang ke kita. Kita dengan ikhlas sih bantu dia, tapi ada kalanya kita dalam keadaan kesulitan juga ya. Terus ada sedikit rasa dalam hati, duh gimana ya gitu, kita sendiri susah. Kok dia datang terus gitu. Terus tapi kita akhirnya kita tepis dalam hati, terus kita bantu dia. Nah itu amalan gitu seperti apa tuh Pak Ustadz? Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Lihat surat 7 ayat 16 dan 17. Surat 15 ayat 39. Surat 38 ayat 82. Pelan-pelan dong Ustaz. Surat 7 ayat 16 dan 17 dulu deh. Itu dulu. Boleh dimatiin Bu mic-nya Bu? Atau jangan dihadapin ke mikrofon, ke speakernya. Surat 7 ayat 16 17 itu visi misinya iblis. Qala fa bima aghwaytani la aq'udana lahum siratakal mustaqim. Karena engkau sudah menjadikan aku sesat, maka aku akan benar-benar mengganggu mereka dari jalan engkau yang lurus. Itu visinya. Misinya di 17-nya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kami akan datangi dari depan, belakang, kiri, kanan, dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan yang bersyukur. Kira-kira gini bahasa saya Bu, seandainya Allah kirim malaikat kecil dalam bentuk orang yang bisa kita bantu dan dia terus-terusan ngingetin kita, sangat boleh jadi dia adalah cara Allah SWT untuk ngeluarin amal kita buat dia. Bentuknya menyebalkan, bentuknya ngeselin, masa ini kebiasaan nih orang nih, tuman itu bisikan waswas minasyaiton.
Jangan dikasih. Dia males nanti gini gitu, panjang ceritanya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak beramal soleh. Ibu pernah lewat, dulu masih jalanan belum seheboh sekarang, ada flyover apa segala BCP itu Bu, Islamic Center, BCP dan sekitarnya itu, yang namanya anak-anak kecil pegang plastiknya Yakult, dikasih pasir, diikat, ecek. Nggak nyanyi, cuma ecek aja. Colek-colek dengkul orang. Ngasih nggak? Kata setan, jangan. Ini anak-anak sindikat. Mereka dikumpulin. Ini kalau mereka dikasih nanti duitnya banyak banget. Satu lampu merah aja kalau dia dapat dari orang 200 motor aja udah berapa? Gaji lo aja nggak segitu. Ngasih nggak? Kata iblis, yes. Ke depan dikit anak-anak pang. Gambar tengkorak, kaos kaki beda-beda, tali sepatu warna-warni. Nggak mandi tuh, mandinya di kali Bekasi tuh, Kali Malang. Naik angkot B2 2B apa itu? Yang Pondok Gede mana tuh? Pekayon. 02B. 02. Tak gendong kemana-mana. Ngasih nggak? Dibisikin itu. Nanti kalau dikasih pakai buat narkoba. Nanti kalau dikasih buat mabok. Nanti kalau dikasih ada aja. Pokoknya gimana caranya supaya kita nggak ngasih. Itu terus. Geser belok dikit ke depannya Mega Bekasi. Ibu-ibu pakai polo shirt dikedepanin supaya nggak silau, diikat. Lengan bajunya diikat ke belakang. Mukanya melas banget. Sambil ketok-ketok kaca. Mukanya kayak 3 hari nggak makan. Acting. Begitu ketok-ketok, kita langsung diingetin sama. Menurut Trans TV, beritanya mereka didatangkan khusus dari Indramayu, padahal mereka adalah orang-orang yang memang sengaja pencahariannya adalah minta-minta. Padahal rumahnya lantai 2, keramik semua, pakai parabola. Jadi ngasih nggak? Yes. Kita urusannya sama Allah, bukan sama orang. Saya lakukan ini karena Allah udah kasih, buat terserah dia mau pakai buat apa kayak. Urusan kita sama Allah selesai. Ya itu urusan dia sama Allah. Emang nggak mau ngasih kali. Apapun alasannya, gimana caranya supaya kita nggak sedekah. Sedekah itu, wallahu akbar. Lihat surat 3 ayat 92. Lihat surat 2 ayat 261. Lihat surat 4 ayat 85. Itu sedekah semua itu. 392 Bu. 261 485. Udah mau zuhur ini. Cepat loh zuhurnya sekarang. 392 bilang apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah bisa sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian mau menafkahkan harta yang dicintai. Yang dicintai, bukan receh. Surat 2 ayat 261. Satu tangkai jadi 7
dari 7 bulir. Dari 7 bulir menjadi mi'atu habbah. Sedekah 1 jadi 700. 700 kali lipat. Masya Allah. Kurang apa coba? Surat 4 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan. Barang siapa memberikan pertolongan kepada perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan bagian daripada pahalanya. Masya Allah. Kebayang nggak Bu? Ibu beliin dia sesuatu, nggak usah deh, ngasih deh, goceng, ngasih goceng. Terus dia pakai buat beli bala-bala, dia makan kenyang karena cuman itu yang dia bisa beli. Dan dengan itu dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan hari ini. Ibadah yang kayak begitu kira-kira dengan ketulusan diterima sama Allah nggak? Amal kita dikali berapa? Aduh, Masya Allah itu. Kalau sudah dihitung bi ghairi hisab itu nggak ada hitungannya, oh, Masya Allah. Udah berapa banyak itu. Nah itu yang kemudian iblis nggak mau kita punya amalan segitu banyak itu, iblis nggak mau. Gimana kayak caranya? Jangan aja. Wah macam-macam itu, fitnahnya macam-macam. Yang tadi itu, jangan ntar main perempuan, jangan ntar dipakai mabok, jangan dipakai narkoba, jangan ntar ini, jangan. Tujuannya cuma supaya kita nggak ngasih. Padahal kalau kita ngasih ya nggak ada ruginya juga buat kita, nggak bakal miskin gara-gara sedekah, nggak ada cerita. Wallahu a'lam. Jadi makin tinggi pohon, makin kencang anginnya, makin kita menuju kepada kesolehan, setannya jenderal. Wallahu a'lam. Sudah ya? Capek juga ngomong dari tadi. Enggak, kalau masih enggak ada lagi udah. Kita satu kali ada. Satu aja. Ada? Ada? Cukup ya? Baik, enggak usah dipaksa. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wasabil haq. Alafu minkum wastaghfirul azim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Ustadz atas ilmunya yang Masya Allah luar biasa. Selalu mengingatkan kita, terutama doa pakai baju. Pokoknya insya Allah nanti kalau Ustadz hadir lagi, ngisi lagi, doa pakai baju semuanya harus hafal. So, ya. Iya. Sangat bermanfaat sekali Ustadz ilmunya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga menjadi amal kebaikan untuk Ustadz khususnya dan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dan semoga Allah selalu melindungi Ustadz untuk dipertemukan kembali di MTDI di kajian-kajian berikutnya. Insya Allah, amin. Baik ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah. Imam Syafi'i berkata, rizkimu yang lepas hari ini masih dapat dikejar hari esok. Tapi umurmu yang lepas hari ini tidak akan dikejar kembali. Maka manfaatkanlah umurmu untuk mengerjakan banyak kebaikan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini yang bernilai ibadah dan peran yang kita mainkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC yang bertugas pada hari ini mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan ketidakmampuan untuk mengemas kata-kata hari ini untuk Ustadz dan untuk para jamaah. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Doanya tadi sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hafal ya